Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 18 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Diselesaikan bukan dilupakan. Diselesaikan bukan dilupakan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal ke-147 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada banyak beban hidup dalam kehidupan kami karena pengalaman-pengalaman masa lalu yang menyakitkan, yang membuat kami terluka, yang membuat kami teraniaya secara pikiran dan perasaan, dan yang membuat kami terbelenggu, terpenjara oleh pengalaman hidup di masa lalu. Dan kami ingin belajar untuk tidak hanya melupakan, tetapi yang utamanya bagaimana kami menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Diselesaikan bukan dilupakan. Sebagian orang mengatakan bahwa kalau ada masalah sudah dilupakan saja, maka kamu akan hidup dengan baik, hidup dengan lancar, dan hidup akan dengan enteng dan ringan. Apakah benar bisa dilupakan? Begitu banyak sahabat seperjalanan yang mengatakan bagaimana mungkin dilupakan. Itu adalah ingatan-ingatan yang sedemikian pahit yang harus saya jalani. Tatkala mencoba untuk dilupakan, yang terjadi justru semakin menguasai pikiran dan perasaan saya, yang membuat saya terseok-seok menghadapi perjalanan hidup yang harus ditempuh hari ini, apalagi kepada masa depan. Bagaimana mungkin dilupakan? Sahabat seperjalanan, pada bagian ini saya pribadi setuju. Semua pengalaman-pengalaman di masa lalu itu tidak mungkin dilupakan. Itu tidak mungkin dilupakan. Mengapa? Karena kita punya otak, kita punya kognitif, kita punya daya ingat. Siapa yang bisa melupakan sesuatu atau memang lupa dengan sendirinya? Secara kedokteran ada 3 penyakit yang bisa membuat kita lupa ingatan kepada apa yang terjadi di masa lalu. Yaitu penyakit yang disebut dengan Alzheimer, amnesia, atau yang satu lagi adalah penyakit yang dimaksud dengan demensia. 3 penyakit inilah yang kemudian menyebabkan kehilangan daya ingat secara ringan ataupun secara permanen. Bahkan bisa menimbulkan halusinasi, ada gangguan otak, ada gangguan kognitif karena sakit penyakit, karena stroke, dan lain-lain. Sedemikian rupa karena penumpukan protein yang membentuk flak di otak, karena kecelakaan, karena benturan, dan yang lain-lainnya. Itu bisa membuat lupa. Tidak hanya lupa kepada hal-hal yang buruk yang terjadi di masa lalu, namun semua ingatan-ingatan yang baik pun juga terlupakan. Sahabat seperjalanan, berjuang untuk melupakan itu hal yang baik. Namun yang paling utama adalah bagaimana diselesaikan. Karena ingatan itu tidak pernah akan hilang selama kita punya badan fisik yang sehat. Bagaimana diselesaikan? Bukan dengan cara dilupakan. Bagaimana kita menyelesaikannya? Ada banyak tips untuk menolong kita agar setiap masalah itu diselesaikan. Karena kalau mencoba dilupakan itu hal yang tidak mungkin. Semakin dilupakan semakin ingat. Semakin mencoba untuk dilupakan, yang terjadi semakin menguasai pikiran, perasaan, dan mengganggu kestabilan dan kenormalan hidup sahabat seperjalanan. Apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Maka yang harus diselesaikan adalah kita mengobati luka-luka di masa lalu. Dan siapa obatnya? Adalah Kristus sendiri. Tuhan sendiri. Firman Allah yang menolong kita menjadi sembuh kepada semua pengalaman buruk di masa lalu. Bagaimana cara sembuh? Selain yang paling utama, kita bersandar ke dalam pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan agar kita sembuh? Agar kita menyelesaikan masalah-masalah kepahitan, masalah-masalah terdahulu. Yang pertama tentu adalah terimalah kenyataan pahit tersebut. Tatkala kita tidak bisa menerima, maka kita akan berontak. Kita akan menyalahkan. Kita akan mencari berbagai macam alasan untuk membenarkan bahwa saya sampai saat ini tetap sakit hati. Bahwa saya sampai saat ini tetap terluka. Bahwa saya sampai saat ini rasa dikhianati. Terimalah
Kalau kita sudah menerima kenyataan pahit tersebut, maka itu langkah yang sangat luar biasa. Terimalah kenyataan hidup itu, kenyataan yang pahit tersebut. Lalu apa lagi? Cari akar masalahnya. Cari akar masalahnya dan penyebabnya. Bagaimana cara mencari akar masalah? Kalau kita kemudian mengalami kepahitan dengan seseorang, jangan-jangan orang tersebut juga karena pernah mengalami kepahitan di masa-masa hidup sebelumnya. Seakan-akan memang dialah pelaku untuk menyakiti kita. Tetapi ingat, jangan-jangan dia juga sebetulnya adalah korban. Korban daripada pengalaman masa lalu. Dan kemudian dia melakukan secara tidak sadar hal yang sama, melukai pihak-pihak lain. Termasuk melukai sahabat seperjalanan juga. Yang berikut, selain kita belajar menerima kenyataan hidup, kita mengetahui bahwa setiap manusia itu sebetulnya pada dasarnya adalah korban. Korban masa lalu yang kemudian menjadi sebuah lingkaran setan yang kemudian saling menyakitkan satu dengan yang lain. Bagaimana caranya juga untuk menyelesaikan katakanlah hal-hal kepahitan? Ingatlah bahwa kita juga tidak ada yang sempurna. Kalau orang bisa berbuat salah di aspek tertentu, kita pun juga bisa berbuat salah. Orang bisa berbuat hilaf di bagian-bagian tertentu. Kita pun juga bisa melakukan masalah besar dan kecilnya saja. Kita semua juga adalah orang berdosa. Kita adalah para pendosa. Yesus yang maha sempurna, yang mau mengampuni orang berdosa secara sempurna, bagaimana mungkin kita tidak bisa mengampuni orang juga yang bersalah kepada kita? Tatkala kita punya kepahitan, ingin sekali rasanya membalas dendam. Ingin sekali juga melakukan perkara yang sama yang buruk dilakukan oleh orang tersebut. Saya juga ingin melakukan perkara yang sama. Kita ingin balas membalas. Tetapi biarlah kalau ada kesalahan di masa lalu, bukan tangan kita yang kemudian turun untuk menyelesaikannya, menghancurkan orang tersebut. Tetapi Allah lah yang maha bijaksana. Bagaimana membangkitkan yang lemah, yang khawatir, yang kesulitan, yang kepahitan, diangkat lebih tinggi. Dan Tuhan juga punya cara bagaimana menghukum, mendidik. Dengan caranya Tuhan memberikan ganjaran, memberikan pukulan dengan tongkatnya Allah. Allah punya wewenang untuk menurunkan dan mengangkat seseorang. Allah punya wewenang mengangkat tinggi sampai setinggi mungkin dan merendahkan sampai serendah mungkin untuk setiap kehidupan, karena dia adalah hakim di atas kehidupan kita. Sahabat seperjalanan. Lalu apalagi yang lebih penting? Kasihanilah dirimu sendiri. Belajar mencintai, mengasihi dirimu sendiri. Jangan hancurkan masa sekarang hidupmu. Apalagi kemudian berdampak buruk kepada masa depanmu. Engkau akan dibelenggu, diikat kakimu. Sekalipun kau bergerak mencoba berlari, engkau tidak akan sanggup berlari. Karena engkau dibelenggu oleh kepahitan, dibelenggu oleh masa lalu yang penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Oleh sebab itu pandanglah ke depan. Allah menyediakan semua perkara-perkara yang indah di masa yang akan datang. Dan Allah memberikan pertolongan-pertolongan yang maha sempurna di masa sekarang. Allah memberikan janji. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jangan mencoba untuk dilupakan karena kita masih sehat. Kita bukan penderita demensia, kita bukan penderita Alzheimer, dan kita juga bukan penderita amnesia. Kita bukan orang yang mengalami masalah di dalam gangguan otak, kerusakan otak, sehingga daya ingat kita masih sangat kuat tentang hal-hal yang buruk. Namun percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Mari diselesaikan dengan tips-tips tadi yang sudah disampaikan. Kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat semua sahabat seperjalanan yang sulit melupakan masalah-masalah kepahitan masa lalu. Biarlah kami diberi kemampuan untuk menyelesaikan setiap pengalaman pahit yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa kami belajar menerima kepahitan, kami belajar untuk berjalan bersama dengan Allah. Kami memahami setiap manusia penuh dengan dosa dan kesalahan. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Mari setiap kali ada masalah diselesaikan, bukan untuk dilupakan. Karena tidak mungkin kita melupakan, kita masih sehat, otak kita masih berfungsi dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.